Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Di sini kita akan melihat di mana kehidupan Thailand Selatan yang mayoritas muslim. Thailand rasa Malay ya kan, Thailand rasa Melayu seperti itu ya guys ya, tapi memang Melayu gitu kan. Saya dulu juga punya kawan dan juga punya bisa dikatakan yang punya travel umroh gitu ya kan, yang mengurus travel umroh di Mekah seperti itu, namanya Muhammad Al-Patani seperti itu ya guys ya. Jadi itu berasal dari Thailand dan kita ya guys ya, dan kita tuh bercakap persaudaraan macam saudara gitu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah, baik orangnya ya guys ya. Jadi apa-apa tuh kalau kita jalan itu pasti ngajak makan tom yum apa semua. Di situ saya merasakan tom yum pertama kali masakan dari Thailand ketika Ustadz Muhammad Patani ini mengajak saya itu ya guys ya. Ya masya Allah gitu kan. Tapi dia tuh apa ya guys ya, lahir di Arab Saudi gitu, tapi pandai banget bahasa Melayunya seperti itu. Dan untuk jemaah-jemaahnya itu kebanyakan juga dari Kelantan, daripada Terengganu ya kan. Ada dulu itu saya bawa jemaah Sutra Bistari, jemaah travel umroh Sutra Bistari, itu pasti tahulah istilahnya ustaz-ustaz ataupun pembimbing-pembimbing yang pernah dengan saya seperti itu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Nah di situ memang ikatan baik lah dengan orang-orang Thailand sana, memang baik-baik lah orang Thailand tuh, keren. Oke, kali ini kita langsung aja kita tengok ya guys ya, bagaimana kehidupan Thailand Selatan yang mayoritas muslim ini. Jom kita simak videonya, let's go. Wow, masya Allah, Islamic College. Oh Kak Nana, wow terbaik nih. Thailand merupakan negara kerajaan di Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta jiwa. Wow. Thailand baru dikenal pada tahun 1939, yang ratusan tahun sebelumnya dikenal dengan negara Siam. Dalam sejarah bahwa Thailand merupakan tempat persinggahan para penyebar Islam ke Nusantara, baik yang datang dari Timur Tengah maupun melalui India. Wilayah Thailand Selatan menjadi wilayah yang amat penting dalam sejarah Islam di negara Gajah Putih tersebut. Masya Allah. Menurut data statistik terbaru, jumlah kaum muslim di Thailand mencapai 4,6% atau sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk Thailand. Islam di Thailand menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam. Muslim di Thailand Selatan meliputi Provinsi Pattani 80%, Yala 68,9%, Satun 67,8%. Semula Thailand Selatan masih menjadi satu wilayah kekuasaan di bawah kepemimpinan Kerajaan Pattani Raya hingga abad ke-12. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 sampai ke-11, dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani sejak berdirinya Kerajaan Islam Pattani Darussalam pada abad ke-14. Pattani adalah sebuah kesultanan Melayu sebagai negeri pengganti Langkasuka yang asalnya sebuah kerajaan Melayu kuno Hindu-Buddha. Pattani telah menjadi pusat perdagangan yang penting selama berabad-abad. Pada abad ke-16 kota ini menjadi pusat perdagangan internasional yang sibuk. Pusat perdagangan ini menghubungkan Asia Tenggara dengan Timur Tengah dan menjadi tempat bertemunya budaya, agama, dan kekayaan bagi para pedagang yang berlangsung hingga saat ini. Pattani merupakan eksportir durian terbesar ke negara Cina. Iya kah? Wow. Di Thailand Selatan sering terjadi konflik dengan kelompok agama Buddha.
Seringkali ada kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil bagi warga Thailand Selatan yang mayoritas beragama Islam. Terlebih setelah kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat dalam keadaan tertekan. Serangan pertama berlaku di Yala. Seorang tok penggawa Mukim Katong dikenali sebagai Mat Saki Kanet cedera ditembak sebelum sempat solat Jumaat. Sementara kejadian kedua berlaku di wilayah Naratiwat di mana seorang lelaki Sufian Mamat terbunuh dalam pertempuran dengan pihak keselamatan Thailand. Pada tanggal 10 Maret 1909 saat ditandatanganinya perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dan Kerajaan Siam, daerah Patani Raya secara definitif mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam atau Thailand. Sejak saat itulah otonomi budaya orang Melayu Islam mulai terancam, sebab pemerintah Kerajaan Thailand mulai melakukan berbagai program pembaharuan yang bertujuan untuk menggantikan identitas kultural dan agama orang Melayu Muslim dengan identitas kultural Thai yang berlandaskan Buddhisme. Berbagai konflik terus terjadi hingga saat ini. Namun pada dekade terakhir, politik umat Islam mengalami perlakuan lebih wajar ketimbang sebelumnya. Dimulakan dengan perkembangan Malaysia yang sudah pun bersedia untuk memainkan peranan lebih proaktif dalam proses rundingan damai bagi menamatkan konflik berpuluh tahun di wilayah selatan melibatkan Naratiwat, Yala, Patani dan sebahagian Songkhla. Kini umat Islam di Thailand mengalami perkembangan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagian besar penduduknya keturunan asli di Semenanjung Melayu, bahkan karakteristik sosial pun Muslim Melayu karena memiliki budaya dan bahasa yang mirip dengan Melayu di Malaysia. Sehingga mereka lebih dekat dengan budaya Melayu daripada budaya Thailand pada umumnya. Jadi kalau kita dengar juga percakapan-percakapan mereka ya seperti Melayu Malaysia juga gitu ya guys ya, difahami, mudah difahami. Kalau teman-teman mau tahu itu lihat channelnya Kak Nana Supaphon, itu banyak banget istilahnya di sana. Jadi bisa kayak wawancara-wawancara dengan pedagang pasar, semuanya itu tentang gimana bahasanya mereka, seperti itu ya guys ya. Dan itu memang betul apa yang disampaikan abang ini ya guys ya. Hal tersebut dapat dilihat dari pakaian tradisionalnya seperti baju kurung untuk wanita serta jubah dan sarung untuk pria. Masyarakat Muslim Thailand Selatan juga memperhatikan pakaian yang sesuai dengan syariat. Bahkan apabila kedapatan warganya yang tidak berhijab akan dianggap pemeluk Buddhis. Oh begitu di sana ya. Wow. Pendidikan bahasa Melayu di Thailand Selatan adalah sebagian dari kurikulum pendidikan agama Islam. Kementerian Pendidikan Negara Thailand memasukkan kurikulum bahasa Melayu sebagai salah satu subjek dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan Thailand dijadikan negara pertama sebagai landasan memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara Gajah Putih itu. Dari aspek pendidikan, masyarakat di sana menitipkan anak-anak mereka ke madrasah atau pondok pesantren di wilayah ini. Adapun pendidikan spiritual atau keagamaan sangat ditekankan di sekolah, serta banyak anak yang sudah belajar Al-Quran sejak dini. Wow, keren sih. Korik-korik Thailand juga keren banget. Pondok pesantren memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kesinambungan dengan kedaulatan bahasa Melayu. Di pondok pesantren, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi dan juga menjadi mata pelajaran. Kami anak Darussalam. Kami akan taat dan patuh setia kerana kau adalah rumah kami yang sejati. Darussalam, jasa kau akan ku ingat sampai mati. Darussalam, bumi bertuang. Masya Allah, ada pondok pesantrennya juga ya. Kita baru lihat pertama kali nih. Terbaiklah orang-orang Thailand nih guys ya, Masya Allah. Negeri Patani sebelum terjajah, sebelum siang menabur fitnah, Patani tegak berdiri megah. Banyak mahasiswa Islam Thailand yang melanjutkan studinya di beberapa universitas Islam di berbagai negara. Jumlah mahasiswa dari Thailand di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia semakin hari semakin meningkat.
Mereka memilih Indonesia karena relatif dekat dan studi Islam di Indonesia lebih komprehensif dan moderat. Sini ada beasiswa buat anak Thailand, jadi saya ke sini buat cari pengalamannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. สวัสดีคณาจารย์นักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน Oh, ini ternyata kenapa hubungan Thailand dengan orang Indonesia itu sangat erat sekali ya kan. Dan ketika orang Thailand ngomong hanya orang Indonesia yang paham. Iya kan, aduh. Yang viral-viral itu guys ya, Masya Allah, tabarakallah. Perkenalkan, nama saya Diana Lewang, asal dari Hatjai, Songkhla, Thailand. Mahasiswi Fakultas Agama Islam UMSU. Sebelum di UMSU, saya pernah bersekolah di pesantren di Bogor. Kemudian saya kembali ke negara saya di Thailand. Namun, saya tetap punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan saya di Indonesia. Alhamdulillah, UMSU menjadi jawaban dari doa saya. Allah, Masya Allah. Dari aspek ekonomi, mayoritas masyarakat muslim di Thailand Selatan berprofesi di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Di wilayah ini, pasar-pasar tradisional biasanya ramai oleh pedagang muslim yang menawarkan berbagai jenis barang termasuk makanan halal. Ya, baik ya guys ya, keren sih. Kita bisa lihat juga bagaimana di Thailand tuh untuk perkembangan muslim. Itulah ulasan singkat tentang Muslim Thailand Selatan. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, muslim di Thailand. Dan memang kehidupannya memang ya kita lihat ya guys ya, daripada vlog-vlognya Kak Nana Supaphon, dimana di sana saya juga baru tahu bahwasannya ketika di khalayak ramai ya kan, ketika seorang muslim tidak pakai jilbab maka dianggapnya sebagai Buddhis seperti itu ya guys ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita mendapatkan pelajaran baru daripada apa yang kita tengok ini ya guys ya, berkenaan dengan kehidupan orang-orang di Thailand sana, yang mana mereka itu tetap kuat, dia tetap berpegang teguh kepada agamanya seperti itu ya guys ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, dan itu mereka adalah saudara-saudara kita semua. Dimana ada muslim disitulah saudara-saudara kita. Karena satu Tuhan kita yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta nabi-nabi yang lain yang kita imani dan percayai. Seperti itu ya guys ya. Dan di sini kita baca komentar sebentar. Semua muslim bersaudara, muslim Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Palestina, Arab, Saudi, bahkan Afrika, semua muslim bersaudara. Satu disakiti, yang lain merasa sakit seperti satu badan. Saya mencintai saudara muslim di seluruh dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Melayu Malaysia dengan Melayu Thailand ada persamaan budaya dan bahasa. Oh begitu ya. Ya memang kalau kita tengok bahasa-bahasanya juga mirip ya guys ya. Saudari-saudariku Melayu Patani, semoga senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam damai dan sejahtera selalu buat saudara kita Melayu di Patani Selatan. Salam hangat dari Minangkabau, Indonesia. Masya Allah. Salam juga dari kita di Solo ya, Masya Allah. Orang-orang Patani, orang-orang Thailand, Swadika, Kapun Kap. Aduh. Saya Melayu Malaysia pasti aman bila Melayu Thai ya kan. Patani aman. Doa kami senantiasa mengiringi saudara serumpun, sebangsa, seakidah. Masya Allah. Alhamdulillah, salam damai dari Indonesia. Cinta bangsa Melayu Thailand. Masya Allah. Ini loh komentar-komentar kayak gini yang menyejukkan hati kita gitu ya guys ya. Mengakui gitu, menyadari bahwasannya mereka itu adalah saudara-saudara kita ya kan, serumpun dengan kita. Begitu. Saya merinding dan takjub melihat Diana mahasiswi UMSU tadi. Saya juga merinding sih guys. Merinding ya, Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Terbaik gitu loh. Dan komentar sebelumnya itu bahwasannya ada beasiswa ke Indonesia dari Thailand gitu ya guys ya, itu terbaik. Ulama Indonesia yang berpengaruh di Thailand Selatan adalah almarhum Buya Hamka. Betul juga, bukan hanya di Malaysia tapi di Thailand juga gitu kan. Dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berasal dari Palembang, makamnya beliau di Patani. Mangkat pada 1785. Masya Allah, tabarakallah. Banyak ya guys ya.
ulama-ulama kita daripada Indonesia. Tidak hanya di Thailand, tidak hanya di Malaysia, dan sampai ke Arab Saudi pun masih ada gitu ulama-ulama kita itu. Memang Nusantara ini ya guys ya, tidak diragukan lagi bagaimana keilmuannya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, terbaik ya guys ya, Masya Allah. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.